Oke, halo guys. Ya, kembali lagi ya di channel kita. Oke guys, kita mulai aja ya sesi kali ini. Oke, kali ini kita belajar ya dari kisah nyata ya dari seorang aktor ya pemain film yang bernama Ke Huy Quan ya. Namanya agak sulit dieja ya. Nah, ini adalah yang terjadi barusan aja di penghargaan Oscar terakhir ini ya. Aktor pendukung terbaik dimenangkan oleh Ke Huy Quan ini. Nah, teman-teman kalau tahu sejarah kisah hidupnya ini sangat bagus banget dan sangat menginspirasi banget teman-teman. Oke, untuk memudahkan panggil namanya ya, saya panggil aja Ki ya, supaya gampang ya. Oke, Ki berasal dari Vietnam, berkebangsaan Chinese ya. Nah, pada waktu itu, bapaknya adalah seorang pengusaha di Vietnam dan ibunya adalah pemilik toko pakaian. Namun pada saat Vietnam dilanda perang, mereka sekeluarga bermigrasi keluar dari Vietnam. Dan mereka sempat 1 tahun tinggal di kamp pengungsian dan akhirnya bisa masuk ke Amerika Serikat. Pada saat Ki berumur 12 tahun, waktu itu sedang ada casting ya untuk sebuah film Indiana Jones and the Temple of Doom ya. Sutradaranya adalah Steven Spielberg dan pemainnya adalah Harrison Ford. Nah, pada waktu itu studio film mencari pemeran anak kecil ya yang bisa sebagai partner pendamping dari Indiana Jones. Dan waktu itu Ki memutuskan untuk mengikuti casting dan ternyata dia berhasil dipanggil dan diterima sebagai pemeran short round ya, partner daripada Indiana Jones tersebut. Waktu itu film itu booming banget ya, meledak banget, bahkan aktingnya dia sangat dipuji ya. Banyak orang jatuh cinta pada Ki ya. Karena short round waktu itu perannya itu sangat imut banget, menggemaskan ya, ibaratnya sangat memorable ya, sangat mudah diingat ya. Dan bahkan waktu itu chemistry-nya dengan Harrison Ford tuh sangat bagus banget. Saya aja juga nonton filmnya dan bagus banget memang aktingnya waktu itu sebagai short round ya. Setelah film itu namanya mulai naik dan dia mulai juga main di beberapa film lainnya. Namun sangat sulit untuk menjadi seorang aktor Asia di Amerika pada saat itu. Karena orang Asia Amerika hampir sepenuhnya dikucilkan dan hanya mendapatkan peran-peran kecil atau peran-peran sampingan saja. Dan lambat laun seiring bertambahnya usia, kesempatan tawaran film semakin sedikit dan lama-lama berhenti. Dan akhirnya Ki membuat keputusan sulit untuk mundur dari dunia akting. Bukan karena dia tidak menyukainya, sebenarnya dia sangat menyukainya. Tetapi tidak ada kesempatan dan tawaran film datang kepada dia lagi. Akhirnya Ki melepaskan mimpinya untuk sukses di bidang akting dan fokus hanya bekerja di belakang layar saja. Beberapa kali dia menjadi stuntman choreographer dan asisten director. Banyak orang sering bertanya kepada Ki, kenapa kamu tidak mau bermain film lagi? Dan Ki selalu menjawab bahwa dia tidak menyukai dunia akting dan tidak menikmatinya. Begitu banyak waktu Ki membohongi dirinya sendiri tentang hal ini. Dan dia sering sekali mengatakan bahwa dia tidak menikmati dunia akting hingga akhirnya dia benar-benar mempercayai hal tersebut. Tetapi itu sebenarnya tidak benar. Akting adalah sesuatu yang sangat dia cintai sepanjang hidupnya. Namun Ki terus hidup dalam kebohongan dan mengubur impiannya dalam-dalam. Namun Ki mempunyai seorang istri yang luar biasa bernama Eko. Eko selalu mendukung dan mensupport Ki. Eko selalu meyakinkan Ki bahwa Ki pasti akan mencapai impiannya menjadi aktor yang sukses. Namun Ki terus saja putus asa dan menyerah dengan impiannya, dan dia mengira bahwa dia akan menjalani sisa hidupnya dengan menyesali keputusannya untuk menyerah dalam dunia akting. Hingga pada tahun 2018, ketika sebuah film kecil berjudul The Crazy Rich Asians keluar dan hit di box office dunia. Ki menonton film itu 3 kali di bioskop, dan setiap kali dia nonton, dia selalu menangis terharu. Kenapa? Karena film itu adalah bukti bahwa film Asia yang dibintangi oleh aktor atau aktris Asia itu bisa sukses di Hollywood bahkan dunia. Dia melihat Michelle Yeoh meraih impiannya di film tersebut, dan pada saat itu impian dan harapan Ki yang selama ini terkubur bangkit dan meledak luar biasa. Dan dia yakin dia juga pasti bisa meraih impiannya. Dan akhirnya Ki memutuskan untuk bangkit, untuk mempertaruhkan segalanya dan mengikuti impian aktingnya. Dan dahsyatnya Tuhan bekerja dan miracle terjadi. Ki mendapat telepon dan tawaran tentang film ini, Everything Everywhere All at Once. Ini adalah salah satu peran yang sangat dia dambakan. Kenapa? Karena film ini menampilkan sebuah keluarga Tionghoa. Ki membaca naskahnya untuk pemeran utama pria ini, dan dia mengikuti castingnya. Setelah casting 2 bulan berlalu, namun dia tidak mendapat kabar bahwa dia mendapatkan peran ini. Dan harapannya untuk mendapatkan pekerjaan ini perlahan-lahan mulai sirna. Namun istrinya Eko selalu berkata kepadanya bahwa dia akan mendapatkannya, bahwa impiannya pasti akan terjadi. Dan ternyata Eko benar, akhirnya dia mendapatkan peran tersebut. Dan itu adalah salah satu perjalanan paling damai yang pernah dia alami.
itu adalah salah satu film yang paling berkesan dalam hidupnya. Dan ketika film itu akhirnya keluar, dia sangat terkejut ketika semua orang jatuh cinta kepadanya lagi. Dia merasa sangat-sangat bersyukur. Ini merupakan perjalanan yang sangat emosional. Ki pikir semua orang telah melupakannya. Namun sebenarnya banyak orang yang selalu mendukung dia. Dan ini ada satu momen yang unik ya guys ya, sangat menyentuh banget. Yaitu pada saat malam Oscar, malam yang sangat bergengsi, disaksikan oleh penonton di seluruh dunia. Dan pada saat itu pembacaan film terbaik, ini adalah penghargaan tertinggi ya di malam ini, dan dibawakan pembacanya oleh Harrison Ford. Pada saat Harrison Ford membaca, pemenangnya adalah filmnya Ki. Ki dan beserta timnya naik ke atas panggung. Dan disinilah magic moment terjadi teman-teman. Inilah bukti bahwa keajaiban, kebesaran Tuhan, impian, harapan, dan miracle itu nyata teman-teman. Dulu pada saat Ki berumur 12 tahun dan bermain film bersama Harrison Ford, pada waktu itu Ki hanya sebagai pemeran pendamping ya, sebagai partner kecilnya dari Harrison Ford. Namun setelah 38 tahun kemudian, kali ini Ki naik ke atas panggung, menerima penghargaan sebagai bagian dari aktor terbaik dan film terbaik, dan dibacakan oleh Harrison Ford. Dan Ki melompat kegirangan, happy banget luar biasa. Dan spontanitas dia langsung memeluk Harrison Ford. Dan momen ini sangat menyentuh banget teman-teman. Inilah bukti nyata bahwa kekuatan dream itu sangat luar biasa. Dan kali ini Ki naik ke atas panggung sebagai aktor terbaik yang memenangkan film terbaik juga. Dan ini adalah momennya Ki. Dan Anda bisa lihat ekspresi dari Harrison Ford sangat happy banget. Ya, dia sangat-sangat bangga sekali kepada Ki. Dan sekarang Ki bisa meraih impiannya. Bahkan Harrison Ford berkata ya, pada saat dia diwawancara, Ki adalah aktor yang luar biasa. Dia sudah seperti itu sejak dia masih kecil. Dan dia masih seperti itu dengan mengejar apa yang dia inginkan. Dan dia tidak membiarkan orang lain membatasi impiannya. Dan akhirnya Ki bisa mencapai impiannya. Wow, dahsyat sekali ya guys ya. Ini benar-benar sangat-sangat terinspirasi ya. Kita belajar bersama hari ini tentang the power of dream ya. Dan saya yakin kalau Ki bisa, ini adalah bukti nyata kebesaran Tuhan dan kekuatan keajaiban dari impian. Saya yakin kita semua yang mempunyai mimpi itu bisa meraih impian kita, asalkan kita tidak pernah menyerah dan selalu bersandar pada kekuatan Tuhan. Oke teman-teman, sebagai penutup ya, saya akan setelkan pidato dari Ki pada saat dia menerima penghargaan Oscar. Silakan teman-teman lihat, ini sangat-sangat menyentuh banget dan saya yakin kita semua bisa. Thank you. My mom is 84 years old, and she's at home watching. Mom, I just won an Oscar. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp. And somehow, I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This is the American dream. I owe everything to the love of my life, my wife Echo, who month after month, year after year for 20 years told me that one day my time will come. Dreams are something you have to believe in. I almost gave up on mine. To all of you out there, please keep your dreams alive.